Persiapan menjelang Ramadan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah, Sang Pemberi Petunjuk, yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Insya Allah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh berkah. Para hamba dimotivasi untuk banyak mendekatkan diri kepadanya. Karena itulah, selayaknya kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan sukacita. Dulu Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika datang Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Beliau bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Secara umum, ketika kita menghadapi sebuah ibadah, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah? Kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah? Di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan apa yang seharusnya dipersiapkan seorang muslim sebelum memasuki Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan. Pertama, memperbanyak berdoa. Berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani rohani, sehingga bisa maksimal dalam beribadah ketika Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah. Dia yang memberi kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan, kekuatan, dan seterusnya, termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan darinya. Karena itu, berdoa dan berdoalah. Memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Kita bisa simak semangat sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa bertemu Ramadan. Mu'alla bin Al-Fadl, salah satu ulama tabi'in, mengatakan, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Lataiful Ma'arif. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Lataiful Ma'arif. Satu harapan yang luar biasa. Betapa mereka menilai Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikannya kesempatan yang sia-sia. Kedua, perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Semoga istighfar kita bisa melebur dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Dialah sumber noda bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya.
Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib al-Arnaut. Mulailah bertaubat untuk menghapus kesalahan kita. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, kita siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, kita pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan taubat, berarti kita menghilangkan penyakit hati berupa noda dosa dalam diri kita. Ketiga, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal. Karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya butuh proses. Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan yang lainnya. Umumnya, ketika kita memasuki Ramadan, ada dua amalan besar yang akan dirutinkan masyarakat, berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran tadarusan. Dan keduanya butuh kesabaran. Anda harus biasakan sejak sekarang, mulai latihan bersabar dengan banyak membaca Al-Quran. Latihan sabar membaca Al-Quran akan memudahkan kita banyak membaca Al-Quran ketika Ramadan. Setidaknya, dalam sehari, kita bisa membaca 1 juz. Keempat, tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Kita harus punya target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri saya menjadi lebih baik. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Pintu surga dibuka. Artinya peluang besar bagi Anda yang melakukan ketaatan untuk diterima amalnya dan mengantarkannya ke dalam surga. Pintu neraka ditutup, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Setan-setan dibelenggu, sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda manusia, tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi lepas. Artinya, itu kesempatan terbesar bagi kita untuk berubah. Target Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Jika sebelumnya hanya membaca setengah juz, targetkan agar yang dibaca lebih banyak. Kelima, pahami fikih Ramadan. Tidak ada ruginya orang yang belajar, karena ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu, orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji ilmu. Di antaranya, ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya, Kumail bin Ziyad, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaga. Hilyah al-Awliya. Islam mengajarkan agar setiap muslim berbekal ilmu sebelum beramal, memahami panduannya sebelum beramal. Allah berfirman yang artinya, pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Kata Imam Bukhari ketika beliau menjelaskan ayat ini, penjelasan bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Sahih Bukhari. Beramal dengan ilmu, dalam arti berdasarkan dalil, akan membuat amal kita semakin meyakinkan. Demikian, Allahu a'lam. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama Ramadan. Amin.